Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua murid Noterdamus, TK dan SD Grand Wisata. Senang bisa bertemu kembali di acara Dering Campus Ministry Sekolah Notre Dame. Bersama saya, Cynthia Elizabeth, selaku moderator dalam acara Dering Campus Ministry saat ini. Pada acara Dering Campus Ministry, atau disebut juga dengan Dengar Sharing Campus Ministry, adalah salah satu program dari Campus Ministry, yaitu salah satu divisi yang mengelola kegiatan kesiswaan. Baik, sebelum kita memulai acara Dering Campus Ministry, mari kita buka dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Suster Maria Yanita SND. Untuk Suster Maria Yanita SND, dipersilakan. Terima kasih. Saya akan membuka Dering Campus Ministry pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Terlebih kami bersyukur atas anak didik yang Engkau percayakan bagi kami di sekolah Notre Dame ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengalami permasalahan di dalam kami mendidik anak didik kami dengan bahasa kasih. Kami memohon rahmat Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk melimpah di dalam diri para orang tua murid Notre Dame dan juga kami sebagai guru. Semoga lewat materi yang nanti akan diberikan oleh Bapak Andi, senantiasa menjadi bekal bagi kami di dalam kami mendidik anak didik kami, terlebih di masa pandemik ini. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua Notre Dame dan siapa saja yang mengalami dampak pandemi COVID-19 ini, baik secara finansial maupun kesehatan mereka. Semoga Engkau senantiasa mengurangi beban mereka, memberikan kasih dan rahmat-Mu di dalam mereka menghadapi permasalahan saat ini. Berkatilah juga ya Tuhan siapa saja yang sangat membutuhkan doa dari kami. Tak lupa kami memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk Bapak Andi dalam memberi materi pada hari ini dan untuk kami semua. Semoga kami dapat menyimak dengan baik dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami, terlebih menjadi pendidik yang penuh cinta dan kasih, baik di rumah maupun di sekolah. Dikau yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Yulia, Suster Maria Aloysia, dan Suster Maria Ignatia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Miss Cynthia sebagai moderator. Baik, terima kasih Suster. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Suster Katarina Maria SND selaku Rektor Sekolah Notre Dame Grand Wisata yang akan menjelaskan tentang tujuan program Campus Ministry pada orang tua Notre Dame. Kepada Suster Katarina Maria SND, dipersilakan. Terima kasih Miss Cynthia. Bapak Ibu orang tua siswa Sekolah Notre Dame Grand Wisata yang terkasih,
Senang dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun sampai saat ini masih secara virtual. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan yang baik, hati yang selalu penuh syukur dan sukacita di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita kali ini akan dikemas dalam dering, dengar sharing. Acara ini diadakan oleh Divisi Kampus Ministry, di mana para suster secara langsung mendengarkan berbagai persoalan yang terjadi dan dialami oleh keluarga besar Sekolah Notre Dame. Berbekal dari sharing-sharing yang masuk di kampus ministry inilah acara ini kami adakan. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kembali segala tantangan yang kita hadapi, terutama akhir-akhir ini dalam mendidik anak-anak kita tercinta, apalagi selama masa pandemi. Harapan kami, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami tetap mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan dan kebaikan Sekolah Notre Dame yang kita cintai. Akhir kata, selamat mengikuti, tetap jaga kesehatan. Soli Deo. Terima kasih, Miss India. Baik, terima kasih Suster untuk sambutannya. Baiklah, Bapak dan Ibu, dalam acara Dering Kampus Ministry, kita pada saat ini, kita sudah kedatangan Bapak Andi Iwan Iswanto, SS MPD. Namun, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang dari Bapak Andi Iwan Iswanto. Baik, Bapak Andi Iwan Iswanto adalah seorang Direktur PT Adi Kreasi Insan Fokus, Staf Direksi Politeknik Pariwisata Labuan Bajo, Leadership Trainer, Reborn Coach, Confidence Therapist, pemerhati pendidikan dan praktisi SDM. Saya rasa tidak perlu lama-lama lagi, saya akan langsung saja perkenalkan kepada Bapak, Ibu semuanya. Inilah pembicara kita hari ini, Bapak Andi Iwan Iswanto. Terima kasih untuk Miss Cynthia atas perkenalannya. Dan saya mengucapkan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, para orang tua dari Notre Dame yang terkasih, kiranya kita semuanya selalu sehat dan teristimewa, kita semuanya selalu semangat mendampingi anak-anak kita untuk menuju dari harapan yang kita inginkan. Terima kasih saya boleh diundang hadir pada pagi hari ini dan boleh sharing tentang bagaimana kita bisa atau dapat mendidik anak-anak kita tentunya dengan cinta dan kasih. Dan itu akan menjadi permenungan kita yang harapannya permenungan pada pagi hari ini dapat membawa sebuah inspirasi baru bagi Bapak Ibu semuanya untuk kemudian mendidik, mendampingi anak-anak dengan penuh semangat dan menghantarkan mereka kepada kesuksesan yang mereka inginkan tentunya nanti. Baik, untuk mempersingkat, karena saya sudah mempersiapkan slide, saya akan buka saja slide saya untuk menghantar kita pada diskusi atau permenungan kita pada pagi hari ini. Oke, apakah bisa dilihat untuk slide saya? Mohon konfirmasi untuk Miss Cynthia. Baik, Pak, sudah terlihatan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu menunggu beberapa saat untuk tampilnya slide ini. Sesuai dengan tema, kita pada pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana mendidik anak-anak kita dengan cinta dan kasih. Dan tentunya ini sekedar untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak juga selalu mendampingi dengan cinta dan kasih. Tetapi karena yang namanya menjadi orang tua itu tidak ada sekolah khusus, maka perlu kita sebetulnya setiap saat kita mengupgrade ilmu, bagaimana secara tepat kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebuah pendampingan atau pola asuh yang benar yang didasari dengan cinta kasih itu.
Oke, tadi sudah saya diperkenalkan, saya tidak perlu mengulang lagi perkenalan saya. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Andi. Ini adalah nama saya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan membahas bagaimana mendidik anak dengan cinta dan kasih, saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mengawali pembicaraan kita hari ini, pagi hari ini, dan termasuk juga aktivitas kita, semangat kita dengan sebuah afirmasi positif, syukur dan bahagia. Saya minta Bapak Ibu yang ada di rumah, saya tidak tahu Anda apakah ada di kantor atau ada di rumah, sedang duduk atau sedang melakukan aktivitas, tetapi izinkan diri Anda untuk sementara waktu melihat, mendengar, bahkan menjadikan setiap kata-kata yang nanti terucap di slide video ini menjadi sebuah kata-kata Anda. Dan izinkan untuk Anda nyatakan bahwa inilah yang saya inginkan sepanjang hari hidup saya. Karena apa, Bapak Ibu? Apa yang Anda afirmasikan sebetulnya akan menentukan bagaimana sepanjang hari Anda lakukan dengan penuh syukur, bahagia, atau yang sebaliknya. Maka nanti ketika saya memutarkan slide ini, Bapak Ibu boleh pejamkan mata, boleh melihat, membaca, merenungkan, dan teristimewa. Jadikan kata-kata ini menjadi kata-kata Anda sendiri. Saya persilahkan Anda semuanya untuk memulai ini. Saya akan mulai putarkan slide tentang afirmasi positif, syukur, dan bahagia ini. Aku bersyukur atas pagi yang tersedia. Pertanda hidup yang kembali dianugerahkan. Aku bersyukur atas jantung yang berdetak. Pertanda jiwa masih bertahan dalam hidup. Aku bersyukur masih dapat melihat keindahan, mendengar suara orang-orang terdekat, dan merasakan kehadiran pribadi tersayang. Dan rasa syukur itu yang terus membuatku bahagia. Aku bahagia karena apa yang sudah aku miliki, bukan yang tidak aku miliki. Aku bahagia karena apa yang sudah aku lihat, dengar, dan rasakan. Bukan karena bayangan atau impian belaka. Aku bahagia karena inilah hidupku yang kuterima dengan ikhlas dan kebesaran hati. Termasuk segala peristiwa hidup yang terjadi. Aku bahagia bukan karena kemewahan atau keberuntungan. Bukan karena tidak memiliki persoalan atau masalah. Tetapi aku bahagia karena aku memilih untuk bahagia. Dan aku pilih bahagia karena hidupku dipenuhi rasa syukur. Bersyukur atas semua peristiwa hidup yang terjadi.
Dan karena itulah kujalani hidupku dengan penuh makna. Tetap bekerja dan berkarya penuh semangat. Walau situasi dan kondisi mungkin tidak bersahabat. Sembari terus berharap hidup yang kujalani selamat. Karena itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, kuizinkan diriku bahagia. Bahagia. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Termasuk juga ketika kita memilih mendampingi anak-anak kita dengan bahagia. Maka saya boleh menyapa dengan Bapak Ibu semuanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah Anda izinkan perasaan hari ini, sungguh-sungguh perasaan yang penuh semangat, penuh gairah, perasaan yang bahagia, atau justru sebaliknya? Dan sadarkah Anda, apa yang ada di dalam pikiran Anda, itu akan mempengaruhi emosi Anda. Dan tubuh selalu merespon. Dan lalu anak-anak akan melihat, apakah orang tuanya bahagia atau tidak. Karena apa yang dilihat oleh anak, pada akhirnya itulah yang akan dilakukan. Itulah yang akhirnya terekam di dalam bawah sadar Anda, anak Anda, lalu itu akan menjadi sebuah file memori yang semuanya nanti akan terwujud dalam sebuah kebiasaan, dalam sebuah karakter, bahkan kepribadian. Dan untuk itulah kita belajar pada hari ini bagaimana kata-kata kita, bagaimana kemudian tindakan kita itu sungguh sangat mempengaruhi dari anak-anak didik kita. Baik, Bapak Ibu Nostradamus yang terkasih, kita sadari bahwa saat ini kita semuanya masuk dalam dunia yang baru. Ada era new life. Saya lebih suka menamakan saat ini adalah era new life. Beberapa orang lalu mengatakan ini adalah era new normal dan sebagainya. Menjadi tidak penting sebuah istilah itu. Tetapi realitasnya ada hal-hal yang baru yang sebelumnya, dalam arti ini sebelum pandemi, itu tidak kita alami, tetapi setelah pandemi ini, bahkan kita semuanya juga masih mengalami masa-masa pandemi ini, ada hal-hal baru, ada dunia baru yang kita alami. Dan sedikit kalau boleh sharing, saya juga sebelum pandemi, aktivitas saya adalah aktivitas yang berkeliling dari daerah satu ke daerah yang lain. Untuk apa? Untuk berbagi. Bagi sekolah, bagi anak-anak muda, bagi guru, bagi karyawan, dan semuanya. Dan bahkan hampir di seluruh pulau di Indonesia, itu sudah saya kunjungi untuk berbagi kepada mereka. Tetapi pandemi membuat segala sesuatunya lalu terhenti. Bulan-bulan yang seperti ini yang seharusnya saya mungkin tidak ada di Jakarta, tetapi ada di tempat lain, itu tidak terjadi pada saat ini. Ada situasi yang berbeda. Dan saat ini ternyata situasinya bertemu melalui virtual. Dan itu juga terjadi dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Kita bertemu melalui virtual. Bahkan perbincangan kita bisa Anda lihat terus-menerus nanti di YouTube. Dan itu menjadi sebuah tren dari dunia yang baru. Bapak Ibu, dunia yang baru ini tentunya juga membawa sebuah hal baru bagi dunia pendidikan. Ya, maka juga ada dunia baru di dalam pendidikan. Ada hal-hal yang baru yang tentunya ada dunia baru yang teralami yang sebelumnya ya itu tidak kita alami, tetapi saat ini orang tua alami di dalam pendidikan. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa karena pandemi ini lalu peran dari orang tua itu menjadi kembali di awal atau back to basic. Ada hal-hal yang dulu mungkin orang tua hanya menyerahkan kepada sekolah, tetapi saat ini justru orang tua lebih banyak terlibat di dalam pendampingan. Dan itu justru menjadi inti dari pendampingan anak-anak. Ya. Ada hal yang baru, yang tentunya dunia baru ini membuat ketidaknyamanan buat kita semuanya.
Jadi Bapak Ibu, bukan Anda sendiri yang merasa tidak nyaman terhadap situasi, misalnya pembelajaran jarak jauh, tetapi semua orang, bahkan seluruh dunia mengalami ketidaknyamanan ini. Karena apa? Karena ada kebiasaan baru, ada pola hidup yang baru, ada gaya hidup yang baru, ada ritme hidup yang baru yang sebelumnya tidak kita alami, tapi saat ini kita alami. Dan itulah kenapa hari-hari ini atau bulan-bulan ini kita semuanya membutuhkan yang dinamakan adaptasi. Kita semuanya mengalami ketidaknyamanan akan hal ini. Ada hal tertentu di mana kita mungkin mengalami stres bagaimana mendampingi anak-anak melalui online. Dulu Senin sampai Jumat anak-anak itu tidak boleh bersentuhan dengan HP misalnya untuk sekolah, untuk belajar. Tapi saat ini mereka harus terkoneksi dengan internet, mereka harus ada HP, harus ada laptop dan sebagainya untuk bisa belajar. Semuanya mengalami hal itu. Dan tentu dibutuhkan sebuah sikap yang fleksibel. Sampai akhirnya saya yakin, ya, Bapak Ibu guru di sini juga yakin dan orang tua semuanya, bahwa hal yang seperti ini lama-kelamaan lalu akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu itu akan membuat diri kita menjadi nyaman. Ya, jadi sesuatu yang baru pasti akan membawa ketidaknyamanan. Karena apa ya? Karena kita harus membangun sebuah kebiasaan yang baru. Tetapi saya percaya suatu saat kita akan terbiasa bagaimana harus melakukan sebuah pembelajaran online, bagaimana kita harus mendampingi anak-anak kita di rumah, bagaimana kemudian harus menyelaraskan antara pekerjaan dengan pendampingan anak, bagaimana harus kemudian membantu anak supaya kemudian tetap waspada terhadap era digital dan sebagainya. Saya yakin semuanya suatu saat akan menjadi biasa buat kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi tantangan dari orang tua adalah bagaimana kita tetap menjadi bijak dan bahagia di era digital ini, di masa pembelajaran jarak jauh ini, dengan harapan pada akhirnya anak-anak akan bertumbuh. Ya. Tentunya dengan karakter yang unggul, optimal potensinya, dan tentunya akhirnya bisa mencapai sebuah kesuksesan. Dan inilah yang menjadi harapan kita semuanya. Maka pada pagi hari ini saya menawarkan satu sikap yang harus dimiliki oleh orang tua adalah sikap awareness. Ada sebuah kesadaran. Hari ini dan seterusnya situasinya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Anda tidak bisa mengharapkan bahwa saya bisa kembali ke masa-masa sebelum pandemi. Anda tidak bisa mengharapkan kembali bahwa ada hal-hal yang dulu saya alami, sekarang akan saya alami kembali. Tentu akan terjadi, tetapi tidak 100% kita alami itu. Maka satu titik dari sebuah sikap yang harus kita miliki semuanya adalah awareness. Kesadaran. Ada situasi baru, ada dunia baru, ada sebuah langkah baru yang harus saya miliki. Dan itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah sebuah kesadaran bahwa kita semuanya sekarang dan seterusnya harus berani untuk mengubah mindset kita. Mindset adalah cara pandang kita, cara pikiran kita, yang di dalamnya bisa juga berupa sebuah keyakinan, capability, kemampuan-kemampuan, sebuah perilaku atau behavior, bahkan sebuah value atau nilai-nilai yang kita hayati. Dan itulah yang menjadi sebuah mindset kita. Kita harus berani mengubah mindset kita. Teristimewa mindset kita terhadap anak-anak kita. Itu hal yang pertama. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah sebuah kesadaran bahwa kita semuanya harus terus mengelola yang dinamakan emotional set. Kemampuan sebagai orang tua untuk mengelola emosi kita, untuk mengontrol emosi kita, bahkan mengoptimalkan emosi itu untuk sesuatu yang memberdayakan. Dan yang ketiga, ada sebuah kesadaran yang dituntut bagi kita semuanya sebagai pendidik, sebagai orang tua, untuk terus-menerus menumbuhkan apa yang dinamakan spiritual set kita. Bapak Ibu,
ketiga hal inilah yang terus-menerus hendaknya menjadi sebuah kesadaran buat kita. Nah, kita akan membahas satu persatu. Bagaimana harus mengubah mindset. Bagaimana harus mengelola emosional set kita. Bagaimana harus menumbuhkan spiritual set kita. Ya, mari kita berselancar dengan pembahasan perlahan-lahan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita sadari bersama, bahwa mindset kita terhadap anak-anak itu pasti akan berpengaruh kepada pola asuh. Cara pandang Anda terhadap anak-anak Anda pasti akan berpengaruh kepada pola asuh Anda. Misalnya, ketika Anda memiliki sebuah mindset, anak yang baik adalah anak yang nurut, misalnya, pasti pandangan Anda tentang anak yang baik adalah anak yang nurut, itu akan berpengaruh terhadap pola asuh. Bagaimana tuntutan Anda terhadap anak Anda supaya dia nurut dan sebagainya. Bagaimana Anda memberikan perhatian kepada anak-anak Anda supaya dia memiliki sebuah karakter yang nurut dan sebagainya. Bahkan sampai akhirnya berpengaruh juga kepada perilaku terhadap reward, kepada punishment yang Anda kenakan. Ya. Jadi mindset Anda terhadap anak-anak Anda itu akan selalu berpengaruh bagaimana kemudian pola asuh atau pengasuhan Anda terhadap anak-anak Anda. Dan sadarkah kita bahwa pola asuh yang Anda lakukan pada akhirnya juga berpengaruh kepada pemrograman bawah sadar Anda. Dan inilah yang nanti menjadi inti kenapa anak memiliki sebuah perilaku, sebuah sifat, sebuah karakter tertentu. Ya, karena apa? Karena ada sebuah program. Saya lebih suka untuk mengatakan itu sebuah program seperti komputer, itu karena di dalam diri anak ada file-file, ada memori-memori, ada pengalaman-pengalaman, dan semuanya pengalaman-pengalaman itu dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh anak-anak Anda. Dan itu dimulai dari mana? Ya dari keluarga. Ya, tentunya pengaruh yang paling besar. Nah, Bapak Ibu, ada dua unsur di dalam pengasuhan. Ya. Yang pertama adalah tuntutan. Saya yakin tanpa kita sadari, setiap orang tua itu selalu memiliki sebuah tuntutan. Atau dalam bahasa lebih positifnya adalah harapan yang dimiliki oleh orang tua untuk anak-anak mereka. Ya. Misalnya menuntut anak, atau mengharapkan anak menguasai kemampuan tertentu, mengharapkan anak supaya bisa belajar dengan rajin, mengharapkan anak supaya memiliki tanggung jawab dan sebagainya. Ini adalah harapan. Dan juga dalam pengasuhan selalu ada unsur yang dinamakan perhatian. Maka seberapa besar perhatian yang dimiliki orang tua terhadap kebutuhan anak pada akhirnya juga mempengaruhi bagaimana program bawah sadar anak itu yang terungkap dalam sebuah tindakan yang secara spontan akan terjadi pada anak-anak. Ya, misalnya memberikan perhatian kepada anak atau tanggap dan segera memenuhi kebutuhan anak. Dari dua hal ini selalu ada di dalam unsur pengasuhan. Ya, antara tuntutan, antara harapan, tetapi sekaligus juga menjadi sebuah perhatian. Nah, kalau itu dibuat sebagai sebuah metrik, maka akan terlihat di sini. Ya. Ada orang tua yang memberikan sebuah tuntutan yang tinggi, ya. Ada kemudian di dalam pengasuhan itu memberikan atau terjadi tuntutan yang rendah. Atau bahkan dalam pengasuhan ada yang memberikan perhatian yang rendah atau juga memberikan perhatian yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini selalu akan mempengaruhi bagaimana pola asuh itu terjadi. Nah, kita melihat satu persatu. Orang tua yang memiliki sebuah perhatian yang rendah tetapi tuntutan yang tinggi, pada akhirnya pola asuhnya adalah pola asuh otoriter. Ya, tanpa disadari. Jadi tuntutannya tinggi, kamu harus seperti ini, kamu harus berprestasi, kamu harus mengikuti perintah mama atau perintah papa dan sebagainya, tetapi perhatiannya rendah. Ya, karena kesibukan dan sebagainya. Maka cenderung pola asuhnya adalah pola asuh yang otoriter. Jadi mau tidak mau, kamu harus seperti ini. Tidak melihat bagaimana kebutuhan emosional anak. Dan kita tahu pendidikan dengan pola otoriter ini lalu pasti juga akan membawa sebuah efek-efek yang negatif pada diri anak.
ya, tanpa sadar walaupun anak itu nurut atau dia itu melakukan, tetapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, bahkan mungkin di dalam dirinya memiliki sebuah pergolakan batin atau pemberontakan dan sebagainya. Nanti kita lihat bagian dari apa program yang membuat anak akan menjadi seperti suka marah, suka dendam, suka ngeyel dan sebagainya dari sebuah pendidikan dengan tuntutan yang tinggi dan perhatian yang rendah. Ya, pola asuhnya cenderung pola asuh yang otoriter. Kemudian kalau di dalam metrik yang perhatian rendah tetapi tuntutan juga rendah, biasanya ini adalah pola asuh yang abai. Ya, jadi mengabaikan apapun yang dilakukan oleh anak, ya udahlah terserah. Dan orang tua sibuk dengan kegiatan atau aktivitas sendiri. Ketika anak mengatakan sesuatu, "Pak, minta tolong dong, ini gimana, bagus apa tidak?" Udah di sana aja. Lagi sibuk dan sebagainya. Jadi diabaikan. Ya, sehingga lalu di sini muncul ya anak merasa tidak diperhatikan, anak merasa tidak didengar, tidak disapa, keberadaannya tidak berharga dan sebagainya. Karena apa? Perhatian yang rendah dan tuntutan juga rendah. Jadi apapun ya terserahlah. Seperti itu. Kemudian ada metrik yang sebelahnya, gitu ya, tuntutan rendah, tetapi perhatiannya tinggi. Lalu pola asuhnya menjadi pola asuh yang permisif. Segala sesuatu ya terserah dilakukan, tetapi perhatiannya tinggi. Jadi anak misalkan membangkang, ya dibiarkan begitu saja. Yang penting dilayani, dia baik, bahkan cenderung dimanjakan. Ya. Nah di sini lalu anak lalu tidak tahu mana yang harus dilakukan sesuai dengan value atau tidak. Yang penting adalah permintaan anak selalu dituruti, selalu didengar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pola asuh yang kita harapkan adalah pola asuh yang terakhir ini. Tuntutan tinggi atau harapan tinggi, tetapi juga perhatian tinggi. Inilah pola asuh yang demokratis, di mana ada sebuah target yang memang dikehendaki untuk anak-anak lakukan, tetapi di dalam pemenuhan target itu, orang tua juga memperhatikan dengan sungguh, bahkan mendampingi. Maka ada istilah bahwa sebagai orang tua, dia juga harus sebagai coach. Karena tugas seorang coach adalah berusaha untuk mendampingi anak-anaknya sampai anak-anak itu dapat mencapai sebuah hasil yang optimal. Komunikasi dibangun dengan baik, lalu ada sebuah hasil yang diinginkan terjadi. Bapak Ibu, ini unsur pengasuhan. Jadi kita belajar bahwa ada pengasuhan pola asuh yang otoriter, ada yang abai, ada yang permisif, tetapi ada juga yang demokratis. Pertanyaannya, Anda termasuk pola asuh yang seperti apa? Ya, atau campuran Pak semuanya, atau kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu sebagai orang tua juga menyadari selama ini pola asuh saya seperti apa. Dan tentu orang tua memiliki sebuah idealis, hal apa yang bisa aku bawa atau apa yang sungguh-sungguh menjadi tujuan saya dalam pendampingan anak-anak untuk terjadinya sebuah pendampingan yang sangat optimal. Ini bagian dari unsur pengasuhan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya juga mengatakan bahwa pola asuh itu akan membentuk program bawah sadar. Ya, bahwa pola asuh itu akan membentuk program bawah sadar. Dan pola bawah sadar ini akhirnya yang menentukan bagaimana perilaku anak. Jadi secara ilmiah, di dalam pikiran kita itu ada tersimpan file-file memori. Ya, ada sebuah folder memori, pengalaman yang terekam bahkan sejak usia 0. Sejak dalam kandungan, itu semuanya sudah terekam. Apa yang didengar, apa yang dilihat, dirasakan, semuanya menjadi bagian dari memori anak. Maka kita tidak tahu apakah yang tersimpan dalam diri kita, ini juga bisa menjadi refleksi kita sebagai orang tua, file atau memori apa yang ada di dalam diri kita. Karena apa yang ada di dalam file kita itu pada akhirnya juga itulah yang menentukan bagaimana pola asuh kita, cara kita untuk kemudian berkata-kata dan bahkan berperilaku terhadap orang lain atau sekitar kita. Nah, cara pandang inilah selalu berasal dari apa yang ada di dalam diri kita. Maka tidak heran ya dalam anak-anak kita
ada file-file tertentu. Misalnya, saya tunjukkan ini file yang negatif, file lemah. Ada file tidak berarti, tidak berdaya. Bapak Ibu, saya lebih dari 10 tahun mendampingi anak-anak, entah itu dalam rekoleksi, dalam retret. Sehingga saya tahu kadangkala ada anak-anak yang begitu percaya diri ketika diminta untuk misalnya untuk berkata-kata atau untuk menjawab atau untuk melakukan sesuatu. Tetapi ada anak-anak tertentu yang ketika diminta untuk menjawab atau melakukan sebuah aktivitas, lalu dia hanya sekedar menundukkan kepala dan bahkan tidak keluar satu kata pun. Karena apa? Karena merasa malu, merasa tidak berarti, merasa tidak mampu, merasa bodoh, dan sebagainya. Dari mana pengalaman-pengalaman itu? Apakah sejak dari sononya dia seperti itu? Tentu tidak. Ada sebuah file yang membuat anak itu menjadi memiliki sebuah perilaku seperti itu. Ada file yang lain yang kadangkala tanpa kita sadari. Anak-anak lalu memiliki sebuah file sedih, kecewa, dia merasa sendiri, dia merasa tertolak, sehingga kadang-kadang temannya berkumpul dalam sebuah aktivitas, dia lalu menyendiri, merasa dia tidak berarti, merasa bahwa dia tidak punya teman, bahkan kemudian raut mukanya terlihat sedih, berangkat ke sekolah terlihat sedih, melihat kalau sekarang ini mungkin melihat teman-temannya dalam pembelajaran virtual, dia merasakan kesedihan. Padahal dunia anak adalah dunia gembira. Tapi kenapa sebaliknya? Ada file ini. Dan dari mana file itu? Nanti kita lihat. Ada file yang lain yang kadang-kadang tanpa disadari oleh orang tua. Yaitu file marah, file dendam. Yang tersimpan di dalam diri anak. Nah, kadang-kadang ini meletupnya itu kadang-kadang saat remaja, ketidakpuasan, bahkan ada anak-anak remaja yang tanpa disadari lalu memberikan sebuah label-label tertentu pada anak, misalnya mengatakan mamaku itu cerewet banget sih, itu sebuah label, gitu ya. Label-label yang tertentu yang kadang-kala itu berasal dari sebuah luapan. Apalagi kita percaya bahwa apa yang dikatakan atau ekspresi anak itu selalu jujur. Dan bahkan kadang-kadang terlihat dari raut mukanya, dari sikapnya. Dan itu adalah file yang tersimpan. Kadang-kadang dendam, marah, kecewa, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan rahasianya, dari mana ini terjadi. Tadi saya mengatakan, ada pola asuh yang negatif. Pola asuh yang negatif, entah itu dari pola asuh otoriter, atau dari pola asuh yang abai, atau dari yang permisif, pada akhirnya akan menciptakan sebuah program yang negatif. Dan itulah yang menjadi sebuah mental block. Mental block itu sesuatu mental yang memblokir seseorang, sehingga potensi yang ada di dalam dirinya tidak keluar. Sehingga dalam diri anak memiliki sebuah gambaran-gambaran tertentu. Dia merasa bodoh, dia merasa tidak berarti, dan sebagainya. Itu semuanya adalah berasal dari program yang negatif. Tanpa Anda sadari, kadang-kadang di dalam program yang negatif itu menciptakan sebuah mental block yang dinamakan misalnya penolakan. Bapak Ibu, tanpa Anda sadari ya, ini sering terjadi. Kadang-kadang bahkan saya perlu mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya, hati-hati juga terhadap candaan-candaan yang kita berikan. Kadang-kadang kita mengatakan kepada anak-anak, kamu itu sebetulnya nggak diharapkan lahir. Mungkin itu sebuah candaan. Tetapi kadangkala, bahkan sering terjadi, apa yang Anda ucapkan, bahkan walaupun itu bernada candaan, tetapi ketika itu dikatakan dengan sering, maka di dalam diri anak juga memiliki sebuah program, saya ditolak. Maka ada penolakan di sana. Atau kadang-kala kita mengatakan sesuatu yang harapannya dia seperti saudara-saudara yang lain, tetapi tanpa sadar sebetulnya kita membuat dia menjadi tidak berarti. Mbok, kamu itu seperti kakakmu. Itu loh, bisa rajin, nggak usah dikatakan berkali-kali, satu kali saja sudah bisa dilakukan. Tapi kamu udah lihat kamarmu seperti itu. Dan banyak hal yang lain. Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini, walaupun kita katakan dalam candaan,
tetapi kadangkala itu juga bisa menjadi sebuah unsur yang melahirkan dalam diri anak itu sebuah penolakan. Ya, jadi kita perlu mulai dari sekarang hati-hati, apalagi kalau anak kita itu masih SD, yang baru awal kelas 1 atau bahkan TK, semua informasi itu kadangkala itu langsung masuk terjun bebas menjadi sebuah keyakinan. Karena apa? Karena sisi kritis di dalam pikirannya belum sungguh-sungguh aktif seperti manusia dewasa. Ya. Mereka sekedar hanya melihat, mendengar, dan itu dianggap sebagai sebuah pembenaran atau kebenaran. Dan itu akan tersimpan di dalam anak. Ada hal yang lain, misalnya sebuah ancaman. Awas ya, kalau kamu nggak nurut, udah sana, biar kamu ditangkap polisi saja. Nah, kadang-kadang kita melakukan seperti itu. Ya, lalu anak lalu menjadi takut. Ya, dan ini akan menjadi sebuah program, sebuah ancaman. Ya, maka kenapa anak-anak itu dalam sebuah sikap tertentu itu merasa takut, ya, takut untuk maju, takut melihat figur tertentu, takut untuk melihat dokter, melihat polisi. Ya, karena apa? Karena yang menakut-nakuti itu kita. Ya. Kitalah yang memberikan sebuah program itu yang membuat anak pada akhirnya menjadi takut. Gitu ya. Kemudian ada program lagi, kekerasan. Dasar anak tidak tahu diri dan sebagainya. Bahkan kemudian ada pukulan, ada cubitan yang kemudian menyakiti, dan sebagainya. Ada yang direndahkan ya, dengan sebuah penghinaan. Kamu kok bodoh banget sih? Ya, dan sebagainya. Bapak Ibu, apa yang Anda ucapkan pada akhirnya membuat anak-anak memiliki sebuah gambaran. Sekali lagi, anak memiliki sebuah gambaran. Karena saya selalu katakan, potensi anak pada awalnya adalah baik, unggul, potensi yang luar biasa. Tetapi karena dia memiliki sebuah gambaran yang negatif, ya, yang bodoh, yang direndahkan, atau yang dicuekin, dan sebagainya, dia pada akhirnya berpersepsi bahwa dirinya bodoh. Sejatinya, sebaliknya. Ya. Apalagi kemudian dimanjakan atau diragukan. Siapa yang seringkali kita ketika anak melakukan sebuah aktivitas lalu kita serta-merta mengambil alih. Udah. Letakkan di situ aja. Nggak usah, nanti mama aja yang ngurusin. Papa aja yang membereskan. Kalau kamu yang bereskan pasti nggak bener. Pasti nggak rapi dan sebagainya. Pasti nanti kececeran di sana-sini dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan seperti itu? Ya lalu anak-anak merasa bahwa dia tidak mampu. Sekali lagi, dia tidak memiliki kemampuan. Dan yang memiliki kemampuan adalah orang tuanya. Dan itu akan memberikan sebuah gambaran dalam dirinya, saya tidak mampu untuk memiliki tanggung jawab mengurus rumah. Ya, dan itu nanti akan berpengaruh juga terhadap bagaimana kepribadiannya ke depan. Soal tanggung jawab, soal kemandirian, soal disiplin dan sebagainya, karena kita yang kemudian tanpa sadar mengambil alih semuanya itu. Kita lupa bahwa yang namanya proses menjadi sempurna itu harus terjadi melalui kebiasaan. Ya, karena ketidaksabaran atau karena ada hal tertentu kemudian membuat nggak beres di sisi yang lain dan sebagainya. Karena kita inginnya sempurna seperti ini, lalu membuat hal itu bisa terjadi. Bapak Ibu, ini program yang negatif. Tetapi selain program yang negatif, tentu ada yang namanya file atau program yang positif. Saya yakin orang tua juga beberapa sudah melakukan ini, bahkan berusaha untuk memberikan sebuah file kepada anak-anak itu dengan file aman dan bahagia. Yang membuat anak menjadi merasa terlindungi, merasa happy, merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang berharga di rumah, dan sebagainya. Juga ada file cinta, ya, yang membuat anak lalu merasa dicintai, merasa disapa. Nah, biasanya di dalam sosialisasi, dalam relasi, ya, anak lalu menjadi percaya diri, anak lalu merasa enjoy dengan dirinya, dia merasa bangga, sehingga ya dia lalu tampil sungguh-sungguh sebagai anak yang smart, yang diharapkan, dan sebagainya. Ya. Dan biasanya ini juga berasal dari pola asuh yang positif. Ada citra diri yang dibangun, ada harga diri yang dibangun. Ya, sehingga
kemudian menjadi positif. Dan tentunya itu adalah dari program aman, merasa diri nyaman, gitu ya. Orang tua menghargai, bagaimana dia memahami kondisi emosi anak, ya, bagaimana kemudian merasa bahwa anak itu sungguh bernilai, dan juga dia merasa dicintai. Bapak Ibu, pertanyaannya, program apa yang selama ini sampai usia Anda, anak Anda, sampai saat ini yang Anda lakukan terhadap anak-anak Anda? Apakah program yang positif atau yang sebaliknya? Apakah program yang membawa sebuah citra diri, harga diri yang positif, atau yang sebaliknya? Maka, kalau kita belum ke arah situ, atau kita sedang menuju ke sana, atau kita ingin memiliki sebuah pola asuh yang positif dengan menciptakan program yang positif, satu hal, Bapak Ibu, yang saya ingin ajak semuanya, yaitu kemauan untuk mengubah mindset kita. Memiliki sebuah cara pandang yang baru di dalam melihat anak-anak Anda. Dan itulah yang pada akhirnya mempengaruhi pola asuh dan pendampingan yang memberdayakan anak-anak Anda. Berusaha untuk melihat bahwa mereka berada pada proses pendampingan. Apalagi ketika anak usia 0 sampai 12 tahun, itu adalah tanggung jawab orang tua untuk selalu mengarahkan. Dan mengarahkan ini adalah mengarahkan menuju kepada value yang benar. Ya. Nanti ketika anak sudah usia 12 tahun, sudah tidak saatnya pendampingan Anda itu pendampingan yang mengarahkan. Karena apa? Karena usia 12 tahun ke atas, nanti Anda sudah berubah sikap. Anda harus menemani mereka. Maka polanya sudah berbeda. Pendampingannya juga berbeda. Tetapi pada saat usia-usia dini seperti ini, maka tanggung jawab Anda adalah mengarahkan. Ya, menjadi coach yang terbaik, menjadi guru yang terbaik di rumah. Dan itulah kenapa Anda sendiri juga harus mengubah mindset ini. Sehingga melihat bahwa anak-anak adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk kemudian memberikan sebuah program yang positif, bukan yang sebaliknya. Maka pertanyaannya, apa yang dapat Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan tentang anak-anak Anda? Apakah Anda bangga, bersyukur, atau merasa terganggu karena ada orang-orang tua di luar sana terhadap anaknya itu merasa terganggu gitu ya, karena mungkin cara pandangnya, tingkahnya yang rewel, yang nggak bisa diajarin 1, 2, 3 kali nggak bisa. Kita banyak sekali menerima video-video bagaimana orang tua mendampingi anak, tetapi kemudian stres dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Maka bagaimana Anda melihat anak-anak Anda itu juga akan berpengaruh. Kalau saat ini ya, ketika dalam hati Anda merasakan bahwa saya bersyukur memiliki anak yang seperti ini. Saya bahagia sekali. Saya merasa bahwa ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Kalau Anda mampu untuk melihat itu, saya yakin ini akan berpengaruh kepada emosi Anda. Ini akan berpengaruh kepada cara Anda berbicara kepada anak. Ini akan berpengaruh kepada perilaku Anda kepada anak-anak Anda. Maka Bapak Ibu, hal yang kedua yang harus Anda miliki, sebuah kesadaran. Bagaimana Anda harus terus-menerus memiliki apa yang dinamakan emotional set. Kemampuan untuk mengelola emosi Anda, ya, sehingga yang muncul adalah ya rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta, rasa perhatian, rasa memiliki, rasa peduli. Yang semuanya adalah bagian servis yang harus Anda lakukan. Jadilah seorang dalam praktek service excellent itu ya. Itu bagaimana melayani customer itu dengan baik, dengan penuh perhatian gitu ya. Dengan cepat, tanggap dan sebagainya. Anak-anak juga perlu kita berikan sebuah servis seperti itu. Ya. Apalagi itu keluarga anak-anak kita sendiri. Ya, ini bagian dari sebuah bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan untuk emotional set. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau Anda melihat seperti ini
saya berikan satu contoh film gitu ya, dengan pertanyaan, apa reaksi spontan Anda ketika Anda melihat ini? Saya tunjukkan. Hi. Patience. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. Ini satu film yang cuplikan yang menarik ya dari values.com gitu ya. Yang bisa menjadi sebuah refleksi ketika anak-anak, misalnya kalau Anda berada pada posisi bapak ini, gitu. Kemudian anak Anda sudah repot-repot, kemudian anak berjalan tanpa Anda lihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Apa reaksi spontan Anda? Itu menjadi jawaban yang mungkin jujur itu ya, mungkin marah, kecewa, langsung teriak, atau bahkan langsung mengatakan sesuatu yang negatif, kamu itu gimana, dan banyak hal. Padahal Bapak Ibu, kalau kita melihat reaksi Anda dalam 1 detik, bahkan kata-kata Anda dalam 1 detik itu akan berpengaruh kepada program bawah sadar Anda. Jadi kata-kata Anda atau reaksi Anda yang hanya 1 detik itu keluar secara spontan dari emosi Anda, bahkan itu dengan sebuah intonasi yang tinggi dan body language tertentu yang menakutkan, itu akan berpengaruh pada program bawah sadar Anda. Ya. Tetapi ketika reaksi Anda dalam 1 detik, itu adalah reaksi yang kemudian memahami, ya, karena anak ini tidak tahu. Dia melakukan seperti ini, tidak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Dia memiliki sebuah niat baik untuk menyapa bapak ini. Dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu ternyata merugikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dalam diri anak sebetulnya memiliki sebuah niat baik, dan niat baik itu kemudian Anda cut karena sebuah emosi yang secara spontan keluar, yang Anda lihat itu sebagai sesuatu yang masalah atau sebagai sebuah persoalan terhadap anak-anak Anda. Saya yakin lalu berikutnya ketika itu Anda lakukan, intensi-intensi positif atau yang baik dalam diri anak, ya lalu akan tergerus oleh hanya reaksi 1 detik Anda. Maka hati-hati terhadap sebuah reaksi yang negatif, karena itu akan menjadi sebuah program. 1 detik itu bisa berpengaruh bertahun-tahun, bahkan bisa menjadi sebuah karakter yang membuat anak akan menyimpan itu sebagai sebuah kesalahan. Lalu ada anak-anak yang memiliki dalam dirinya rasa kesalahan, perasaan bersalah yang terus-menerus karena sebuah reaksi yang dia lakukan itu. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan, bagaimana orang tua itu memiliki sebuah kemampuan untuk bisa mengelola situasi atau kondisi ini. Ya, jadi kita tentu menyadari Bapak Ibu, ya, kita pasti mengalami situasi dan kondisi yang kadang-kala membuat pikiran kita itu menjadi ruwet. Saya gambarkan di sini itu dengan ungkapan sebuah ekspresi yang mungkin banyak hal yang silih berganti yang ada di dalam pikiran kita. Apalagi situasi pandemi. Mungkin karena pandemi ini pekerjaan menjadi sulit, penghasilan menjadi berkurang, ada situasi yang kemudian membuat pekerjaan itu menjadi banyak dan sebagainya. Saya yakin guru-guru yang di sini juga kondisinya kadang-kala juga bisa menjadi salah satu yang ada di sini ya. Harus terhubung dengan dunia internet, bagaimana kemudian harus mengemas, bagaimana kemudian harus membuat sebuah kelas online yang membahagiakan bagi anak-anak sehingga terus perhatian kepada pembelajaran yang dilakukan, semuanya akan mengalami situasi dan kondisi yang beberapa orang mengatakan dengan sebuah metafor badai. Ya, karena metafor juga akan mempengaruhi bagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita mengatakan itu badai, atau ini malapetaka dan sebagainya, pasti itu juga akan mempengaruhi.
Ya, karena apa, Bapak Ibu? Apa yang Anda pikirkan, ya, pasti itu akan menyebar luas. Ketika Anda memikirkan ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang membelenggu, ini adalah masalah, persoalan, Anda memikirkan tidak ada jalan keluar dan sebagainya, pasti ini akan menyebar luas. Menyebar luas kemana pertama-tama? Ya menyebar luas ke emosi Anda. Menyebar luas ke tubuh Anda. Situasi yang tidak nyaman dalam tubuh Anda. Anda akan merasakan lelah, Anda akan merasakan capek. Gitu ya. Kalau dilihat di sini pengaruh terhadap diri sendiri, itu fisik Anda merasakan lelah, energi Anda seolah-olah terkuras, kondisi jiwa seolah-olah menjadi terguncang karena situasi-situasi seperti itu. Dan ini akan menyebar luas. Menyebar luas kemana ya? Menyebar luas ke isi rumah. Menyebar luas ke lingkungan. Tanpa Anda sadari. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, ekspresi Anda akan menyebar luas itu. Sehingga jangan heran, ya, kenapa anak itu malas dalam arti belajar di rumah, kenapa dia merasakan fisik selalu lemah. Kadang-kadang karena dia juga mendengar atau melihat situasi dalam rumah yang energinya juga tidak nyaman. Bagaimana mungkin dia bisa berkonsentrasi belajar misalnya, kalau di rumah yang didengar adalah pertengkaran kedua orang tuanya, atau luapan sebuah keluhan-keluhan yang selalu muncul, atau nada-nada yang selalu keras, selalu tinggi ketika dalam berkomunikasi. Pasti juga ini akan menguras fisik, akan membuat energi menjadi berkurang. Bahkan ya, dalam konteks yang lebih besar, ini juga akan mempengaruhi kondisi jiwa. Bapak Ibu, emosi Anda, apa yang Anda pikirkan akan menyebar luas. Ya, karena ada sebuah istilah dalam ilmu neurolinguistic programming yang dinamakan state of mind. Ya, sebuah kondisi mental. Ada sebuah sinergitas antara pikiran Anda, perasaan, dan tubuh. Ya. Bahkan apa yang Anda pikirkan pada akhirnya akan mempengaruhi perasaan, pada akhirnya mempengaruhi tubuh Anda. Dan ketika tubuh itu kemudian tubuh dari sebuah pikiran yang negatif dan emosi yang negatif, maka orang juga akan melihat itu. Karena terungkap dalam sebuah reaksi yang negatif. Maka Bapak Ibu, milikilah sebuah pikiran yang positif. Dengan menciptakan suasana batin yang tenang dan damai. Karena itu menjadi sesuatu yang menentukan bagaimana kemudian Anda mendampingi anak-anak dengan tenang dan damai. Anak bisa tenang, anak bisa fokus pada pembelajaran, pada apa yang dilakukan ketika dia didukung dengan situasi kondisi yang nyaman. Ya, maka ini juga menjadi latihan bagi orang tua. Pak, bagaimana sih caranya mengatur emosi ini? Ya, Anda harus biasakan. Ya, Anda harus izinkan diri Anda untuk meluangkan waktu sementara beberapa saat. Ya, orang tua perlu menyiapkan waktu, bahkan itu bisa dijadikan sebuah waktu doa untuk mengafirmasi segala sesuatu yang positif. Untuk kemudian mengizinkan yang terjadi di dalam dirinya sepanjang hari hanya sebuah emosi yang positif. Jadi ini menjadi sebuah pernyataan. Saya sejak awal mula mengizinkan diri saya untuk selalu tenang dan damai. Bapak Ibu, sebagai latihan, ya, supaya Anda tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga ada waktu untuk latihan. Ya. Saya akan putarkan di sini satu afirmasi positif, tenang dan damai. Bapak Ibu bisa lakukan ini setiap saat. Anda bisa putar setiap saat, Anda inginkan itu, Anda bisa ulangi itu, dan Anda bisa nyatakan, ya, inilah yang saya inginkan untuk memiliki sebuah pikiran yang tenang dan damai. Ketika Anda sering mengatakan seperti itu, ya, tenang dan damai, rileks, menyerahkan, memasrahkan semuanya, maka sebetulnya Anda menginginkan itulah yang terjadi dalam diri Anda. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di luar, yang membuat Anda mungkin merasa Anda harus menanggapi dengan sebuah emosi yang tinggi, emosional dan sebagainya. Anda terbentengi dengan sebuah afirmasi. Saya menginginkan diri saya tenang dan damai. Ya. Izinkan untuk beberapa waktu, Bapak Ibu, Anda nanti boleh mengulang-ulang terus, Anda bisa mengatakan ini, dan saat ini akan saya putarkan ini untuk diri Anda bisa pejamkan mata,
atau melihat, mendengar, mengikuti kata-kata dan izinkan kata-kata itu menjadi kata-kata Anda. Saat masuk ke dalam batinku, aku melihat diriku yang sejati, diriku yang utuh, dengan segala kekuatan dan kerapuhan. Ada pikiran yang membuatku mampu memutuskan. Ada tubuh yang membuatku mampu bergerak. Ada jiwa yang membuatku mulia. Nafas yang kuhirup dan kuhembuskan menjadi pertanda bahwa aku hidup. Namun hidupku bukan karena adanya nafas belaka, tetapi karena hidupku selalu terarah pada masa depanku. Masa depan yang selalu memberi harapan kebahagiaan. Itulah yang membuat hidupku dan masa depanku amatlah berharga dan penting. Karena itu, aku letakkan semua pikiran dan perasaan yang tidak penting, yang jelas-jelas tidak bermanfaat. Aku letakkan dengan ikhlas agar ringan segala langkahku, agar terasa lega jiwaku. Aku murnikan pikiranku, aku damaikan batinku, aku tentramkan hatiku. Rasa sayangku pada diriku sendiri, pada keluargaku, pada pekerjaanku, pada masa depanku, hidupku, menjadi alasan bagiku untuk meletakkan semua beban yang membelenggu dan semua ketidaknyamanan yang mencengkeram. Tenanglah pikiranku, damailah jiwaku. Izinkan langkah menuju harapan masa depan yang membahagiakan. Tenang, damai, tentram. Oke, Bapak Ibu, izinkan Anda nyatakan dalam setiap nafas Anda tenang, damai, tentram setiap pagi, sehingga ketika Anda mendampingi anak-anak, itu lalu yang terjadi adalah situasi batin yang tenang, yang nyaman itu. Nah, terakhir yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah sebuah kesadaran bagi kita untuk selalu memiliki apa yang dinamakan spiritual set. Sebuah kesadaran bahwa kita semuanya sebagai orang tua itu bukan hanya sekedar sebuah realitas sosial karena dalam keluarga lalu kita ada anak yang harus kita didik dan kita rawat, kita besarkan. Tetapi sebuah kesadaran bahwa menjadi orang tua juga adalah sebuah panggilan.
Anda dipanggil untuk menjadi orang tua dan dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik dan mendampingi anak yang sebetulnya itu adalah milik Tuhan, maka kita diminta untuk mendampingi mereka sesuai dengan jati dirinya. Ini adalah sebuah panggilan setiap diri kita bahwa anak-anak kita adalah titipan Tuhan. Maka panggilan kita adalah panggilan untuk membawa dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta, yaitu bertumbuh secara dewasa pada akhirnya sesuai dengan jati dirinya, sesuai dengan potensi yang dipersiapkan, sesuai dengan bakat yang sudah diletakkan dalam diri anak. Maka tugas sebagai orang tua dalam panggilannya sebagai orang tua adalah bagaimana kita diajak untuk mampu berjalan bersama, mampu untuk duduk bersama, bercengkrama bersama, dalam sebuah proses-proses yang terus-menerus, yang saya yakin ini adalah proses yang panjang, tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita lakukan ketika kita menyadari bahwa anak-anak kita itu adalah pribadi yang berharga. Mereka memiliki sebuah martabat yang unggul, yang harus senantiasa kita tumbuhkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka kita juga perlu membantu mereka bagaimana nanti mereka bisa bertumbuh sesuai dengan jati dirinya, sesuai dengan apa yang dipersiapkan atau apa yang diberikan Tuhan dalam dirinya. Dan orang tua menyediakan sebuah karpet merah ke arah kesuksesan yang diinginkan. Maka Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir saya. Bagaimana pada akhirnya di dalam pendampingan anak-anak, orang tua perlu untuk meletakkan yang dinamakan tangki cinta anak. Setiap orang itu memiliki sebuah tangki cinta. Dan bagaimana tangki cinta ini, apakah ini penuh atau tidak, itu tergantung pada orang tua. Nah, setiap anak juga memiliki dua tangki cinta. Satu yang harus diisi oleh ayah, dan satu yang harus diisi oleh ibu. Apa yang terjadi? Ya, saat tangki cinta ini penuh, maka yang terjadi adalah anak akan merasa aman. Dia merasa dicintai, diterima, dihargai. Anak berperilaku baik, tenang, manis, bahagia, dan damai. Dan inilah yang dibutuhkan oleh anak. Rasa aman. Ketika anak aman, maka ada muncul perasaan dicintai yang tanpa syarat, perasaan dihargai, dan perasaan diterima. Tetapi saat tangki cinta itu kurang, maka yang terjadi adalah bahwa anak-anak lalu menjadi gelisah, menjadi tidak aman. Anak menjadi lebih manja, minta selalu ditemani, gitu ya. Lalu berulah untuk mendapatkan perhatian dan sebagainya. Maka kalau tangki itu kurang, ya lalu dalam usia dewasa biasanya dia lalu mencari tangki-tangki cinta yang lain untuk bisa mengisi kekosongan itu. Tapi kalau dalam keluarga tangki itu sudah penuh, ya sudah penuh, nggak perlu lagi dia mencari tangki cinta yang lain, sudah penuh. Nah, cara mengisi tangki cinta itu ada 5 bahasa cinta yang kita harapkan ini semuanya menjadi sebuah harapan, menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan terus-menerus. Harapan kita semuanya akan memiliki 5 bahasa cinta itu, yaitu bagaimana kita memiliki waktu yang berkualitas. Saya tahu ada banyak hal, banyak orang tua yang harus bekerja, sehingga anak itu lalu sendiri di rumah dan harus didampingi dengan pendamping tanpa orang tua mungkin. Maka ketika ada waktu yang sungguh-sungguh, ya kita perlu untuk memberikan waktu yang berkualitas bagi anak. Kata-kata yang positif, pujian dan dukungan. Kalau kita merasa bahwa kata-kata yang negatif, umpatan itu justru menyebabkan sesuatu yang negatif, kenapa harus kita pakai? Lebih berguna ketika kita memberikan sebuah kata-kata yang positif, sebuah pujian, sebuah apresiasi, hebat. Tetapi juga ya sebuah tantangan untuk anak supaya anak juga memiliki sebuah mental yang kuat. Tidak hanya sekedar dipuji, tetapi juga ditantang ya, untuk bisa survival. Kemudian sentuhan fisik itu menjadi sebuah bahasa kasih. Bahkan pelayanan yang wajar dan termasuk juga reward. Pemberian hadiah, apresiasi, itu menjadi sebuah bagian dari 5 bahasa kasih.
Masing-masing orang tentu berbeda kadar, bentuk. Tetapi kelima hal ini itu menjadi sebuah ungkapan di mana lalu yang terjadi apa? Anak merasa nyaman, dia merasa dicintai, dihargai, dan diterima. Dan Bapak Ibu, bukankah kebutuhan-kebutuhan ini juga adalah kebutuhan-kebutuhan kita semuanya sebagai pribadi? Maka kalau kita tahu bahwa itu adalah kebutuhan kita, maka kita juga perlu untuk memperlengkapi dan memberikan juga kebutuhan itu kepada anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya, lalu yang terjadi adalah anak lalu bisa menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Baik, itu penjelasan saya untuk Miss Cynthia lebih dari 1 jam ya. Saya serahkan kembali kepada Miss Cynthia. Baik, Pak Andi. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, Pak. Silakan. Ya. Jadi, kami dari pihak sekolah sudah mengumpulkan pertanyaan dari orang tua melalui Google Form yang sudah kami rangkum tentunya, dan akan saya wakilkan untuk ditanyakan kepada Bapak Andi. Oke, kalau begitu langsung saja ya Pak, saya bacakan pertanyaan dari orang tua murid. Baik, ini lagi-lagi di masa kita yang new life tadi kata Bapak. Jadi ya nih Pak, banyak masalah-masalah anak di kondisi sekarang yang new life. Bagaimana nih Pak agar anak-anak menjadi, kalau misalnya anak-anak yang kurang bersosialisasi, dan bagaimana memenuhi untuk kebutuhan tersebut, dan apa dampak dari digitalisasi pada anak-anak. Dan ada lagi nih Pak, tips apa untuk menumbuhkan minat membaca anak di dalam masa new life ini. Baik, untuk Bapak Andi, boleh ditanggapi dari pertanyaan orang tua murid. Terima kasih, Pak baik. Andi. Terima kasih, Miss. Tentunya situasi ini itu kita alami bersama-sama itu ya. Jadi setiap anak saat ini keluhannya adalah, aduh, itu bagaimana bisa bertemu dengan teman-teman, itu tadi soal sosialisasi itu. Bahkan kalau dulu itu bertanyanya kapan liburnya, sekarang ini banyak anak yang berkata kapan sekolahnya. Dalam hal ini kita perlu berpikiran positif gitu ya, berarti ada sebuah kerinduan anak-anak untuk bisa sekolah. Karena justru dengan sekolah itu lalu bisa tidak hanya sekedar pembelajarannya, tapi justru bisa bertemu dengan teman-temannya. Ya, maka ini menjadi sebuah tantangan juga bagi orang tua, tetapi sekaligus juga ya, tanggung jawab kita bagaimana kita tetap memenuhi kebutuhan itu untuk bersosialisasi. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Jangan sampai anak kemudian hanya sekedar di rumah tanpa kemudian berkomunikasi dengan temannya, tanpa kemudian bisa melihat. Nah, cara berkomunikasinya bisa macam-macam. Ya. Kita bisa misalnya tetap bertemu melalui online yang seperti ini, melalui media Zoom, ketemu masing-masing orang tua mungkin bisa ketemu dengan teman-temannya, bukan dalam konteks pembelajaran ya. Saya yakin kalau dalam pembelajaran kan mereka kita ada kelas online dan sebagainya. Tapi hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Sungguh-sungguh murni pertemuan di Zoom, tetapi murni bicara soal aktivitas. Atau hanya sekedar melihat, kamarmu seperti apa, itunya seperti apa. Supaya apa? Ya, supaya ada sosialisasi, supaya tahu, oh iya ternyata teman saya melakukan seperti itu. Kamu kemarin liburan kemana? Dan sebagainya. Kita berikan keleluasaan ya, untuk anak berbicara apapun di situ. Bahkan kalau perlu, ya ada waktu misalnya, udahlah nggak perlu orang tua dan sebagainya untuk yang ikut hadir. Biarkan anak-anak ngoceh apapun, berbicara apapun di situ dalam media Zoom misalnya. Ini bagian dari sosialisasi. Ya. Jadi justru di masa-masa ini kita semuanya mengawali, tetapi juga kita perlu untuk berkreasi, berkreatif bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan anak itu bisa menjadi terpenuhi. Ya, itu yang pertama, untuk bagaimana memenuhi kebutuhan sosialisasi. Dan yang kedua, tadi soal minat. Bapak Ibu, kita selalu percaya bahwa sebuah karakter itu dimulai dari sebuah pola kebiasaan.
termasuk juga minat membaca, kemauan membaca, itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ya, itu adalah sebuah proses pembiasaan. Ya, sama juga saat ini kita kebingungan bagaimana mengoperasikan Zoom dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian menjadi profesional di bidang bagaimana mengoperasikan Zoom atau pertemuan online seperti ini. Dan itu dimulai dari kebiasaan. Maka izinkan untuk tidak hanya minat membaca, tapi hal-hal yang lain, termasuk juga karakter-karakter yang positif. Untuk jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Dan tentu, saya mau tekankan di sini, anak itu akan melihat apa yang dilakukan sendiri yang menjadi kebiasaan, gitu ya. Itu juga perlu yang dinamakan teladan, modeling. Ya, maka apa yang Anda lakukan itu juga pasti akan dilihat oleh anak. Dalam arti tertentu seperti ini, bagaimana mungkin Anda bisa menanamkan anak untuk memiliki kebiasaan membaca, sementara Anda sendiri tidak pernah membaca. Waduh Pak, nggak ada waktu dan sebagainya itu ya. Itu menjadi sebuah keluhan. Bapak Ibu, cara yang terbaik untuk membuat anak memiliki sebuah pola yang positif adalah justru dari modeling itu. Dan anak sangat cerdas sekali. Bahkan kadang-kala anak tidak perlu diminta, ketika dia melihat, dia akan lakukan itu. Ya, kalau anak saya itu pegang HP terus kalau main gitu, ya orang tuanya juga di rumah datang dari pekerjaan yang diambil bukan yang lain-lain, tetapi HP. Nggak tahu apa yang dilakukan. Ya anak akan melihat, anak akan mengatakan itu. Ya, anak akan merespon itu. Ya. Ingat, children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak, itulah yang dilakukan. Maka ketika Anda menuntut sebuah kebiasaan apapun itu, sebuah kebiasaan, sebuah pola yang positif, ya, I go first. Anda sendiri yang harus melakukan pertama-tama, termasuk juga minat membaca. Atau kalau Anda misalkan, aduh tapi saya nggak punya bacaan, ya bacalah bersama-sama dengan anak. Ketika Anda meminta anak untuk membaca sesuatu, hadirlah di situ bahkan bersama-sama membaca bersama anak dengan materi dan buku yang dipelajari oleh anak. Jangan biarkan anak membaca sementara Anda kemudian menonton televisi atau melakukan aktivitas yang lain. Itu akan menjadikan kebiasaan itu atau pekerjaan itu menjadi hukuman bagi anak. Ya. Sementara anak diminta untuk membaca, kemudian kakak-kakak yang lain atau adik yang lain, atau Anda sebagai orang tua lebih asik untuk melakukan sebuah kegiatan yang lain. Ya, lalu itu tidak akan menjadi pola. Pasti anak akan memilih sesuatu yang membahagiakan yang lain, karena membaca lalu menjadi seolah-olah itu akan menjadi sebuah hukuman. Atau bahkan itu sebagai tugas yang membebankan. Ya perlahan-lahan anak akan menyingkirkan itu. Ya, jadi Miss Cynthia, ini menjadi penting bagi kita semuanya, juga bagi orang tua, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang nyaman kepada anak, ya kita harus menciptakan kondisi yang nyaman itu bagi anak. Bagaimana kita meminta anak untuk memiliki sebuah minat membaca, maka ya orang tua perlu untuk memberikan sebuah teladan, dia harus memulai untuk melihat, bahkan kalau perlu ya dia mendampingi. Sehingga anak merasa bahwa saya tidak sendiri membaca, tetapi saya membaca bersama orang tua saya. Dan orang tua saya happy ketika membaca. Nah, itulah yang akan terekam dan itu akan dilihat. Itu jawaban saya, Miss. Baik, Pak Andi, terima kasih. Saya setuju sekali dengan Bapak. Benar, Pak, apa yang anak lihat tentunya akan jadi gambaran buat anak juga. Baik, Pak, kalau begitu kita pertanyaan berikutnya. Oke, ya. Sesi berikut ini adalah mengenai kendala-kendala dari orang tua murid. Jadi, apa nih Pak sebaiknya dilakukan para orang tua dan sejauh mana peran orang tua dalam mendampingi anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah yang terkadang anak sulit diajak belajar. Terus boleh dong nih Pak tips-tips untuk anak yang harus belajar sendiri tanpa didampingi orang tua karena orang tuanya bekerja.
Baik, untuk Bapak Andi boleh ditanggapi pertanyaan berikut. Terima kasih. Oke, baik. Ya, di dalam diri kita, setiap orang itu ada dua sisi seperti ini. Orang selalu akan mengejar yang dinamakan pleasure, dan dia akan menghindari yang dinamakan pain atau penderitaan. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, pasti orang akan cenderung menghindari. Dan terhadap sesuatu yang nyaman, yang itu adalah kegembiraan, maka orang akan cenderung untuk mengejar. Itu menjadi ciri khas manusia. Itu nggak perlu anak-anak. Gitu ya. Orang tua juga seperti itu. Kalau kita kepanasan, pasti kita berusaha untuk kipas-kipas atau berteduh. Karena panas itu pain, penderitaan. Kalau kita lapar atau haus, pasti kita juga minum. Ya, kayak seperti ini saya juga agak haus, pasti berusaha untuk sebentar lagi mau minum. Karena apa? Haus itu pain. Gitu ya. Orang akan berusaha untuk menghindari itu. Kalau kita cari makan, pasti kita juga cari makanan yang enak itu seperti apa. Itu karena apa? Ya itu pleasure. Orang akan mengejar itu. Itu otomatis. Nggak ada teori, nggak usah diwajibkan, nggak usah apa. Ketika orang berhadapan dengan pleasure, kesenangan dia akan mengejar dan pain akan menjauhi. Itulah kenapa anak-anak ketika dia bermain PlayStation, dia nggak perlu disuruh-suruh. Dia nggak perlu lagi diperintah. Dia nggak perlu lagi untuk diajak untuk fokus. Otomatis ketika anak itu memegang PlayStation atau games, ya, dia pasti happy, gembira. Bahkan itu sampai berjam-jam. Ya kan? Bahkan sampai harus diingatkan. Gitu ya. Bahkan dipanggil itu kadang-kadang nggak dengar. Gitu ya. Panggil, ayo makan. Nggak dengar. Karena apa? Enjoy. Games, pleasure. Ya, games itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Nah, kadang-kadang orang nggak tahu kenapa sih kok games itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang dunia games itu tidak didapatkan di dunia yang nyata, realitas. Di dunia games, itu anak akan happy karena apa? Itu harga diri, citra dirinya itu terpenuhi di games itu. Contohnya, ketika anak mengalami kegagalan ketika dia bermain games, dia nggak pernah disalahkan oleh operator gamesnya itu, bodoh lu, nggak pernah. Yang terjadi adalah coba lagi, coba lagi, coba lagi. Anak nggak pernah itu dimarah-marahi. Anak nggak pernah itu kemudian dicaci maki, gini kok nggak bisa-bisa. Kamu kan sudah 10 kali melakukan kayak gini, kok nggak ngerti-ngerti. Nggak pernah. Yang terjadi dalam dunia games adalah anak diminta coba lagi. Artinya apa? Games itu dia meyakini bahwa kamu punya potensi. Harga dirinya itu nggak dipermalukan. Dan itulah yang membuat dia, oh coba lagi. Oh iya aku mampu nih. Dan ingat, ketika dia mencoba, dia belajar dari pengalaman kesalahan. Pola keahlian itu dari sebuah kebiasaan. Kadang-kadang kita menuntut 1, 2, 3 kali mengajari seolah-olah anak itu sudah ahli. Padahal belum. Games mengajarkan dia berkali-kali, bahkan sampai 10 kali, 15 kali, 20 kali, sampai akhirnya ahli. Itu yang disenangi. Dan yang kedua, kenapa anak bisa bermain games dan senang? Karena dalam games itu anak diberi apresiasi. Kalau dia naik level, dia langsung dikatakan hebat loh, kamu dapat poin. Gitu ya. Kamu naik level, nyawamu bertambah. Itu yang menyenangkan. Bapak Ibu, kenapa hal-hal yang seperti itu tidak kita terapkan dalam pembelajaran anak di yang lain? Sehingga anak itu merasa enjoy belajar. Berarti pertanyaannya, kalau anak tidak fokus belajar, dalam online, ini juga mungkin untuk guru-guru. Kalau anak tidak memperhatikan misalnya kelas online ya, oleh kita, atau dia tidak memperhatikan, dia asik ke yang lain dan sebagainya, berarti belajar adalah pleasure atau pain? Pemberitaan. Kalau anak tidak suka untuk mengerjakan PR, PR-nya tertunda-tunda, berarti PR itu adalah penderitaan. Otomatis orang akan menghindar terhadap sesuatu yang dia tidak nyaman.
Maka itulah kenapa kita ciptakan bagaimana belajar itu sesuatu yang pleasure, sesuatu yang menyenangkan. Izinkan untuk anak-anak juga ketika dia belajar kita berikan sebuah apresiasi. Apapun itu. Saya tidak tahu biasanya orang tua mengapresiasinya itu seperti apa. Tapi sebuah apresiasi yang membuat gini loh. Anak ketika belajar kemudian selesai belajar dia mengatakan, "Yeay, selesai belajar aku akan dapat hadiah." Pernahkah anak seperti itu? Ini segera nih pelajaran online. Waduh, dia merindukan sesuatu ketika dia pelajaran online itu. Dia menantikan ada sebuah penasaran seperti apa ketika dia kemudian terus mentelengi bahasa Jawanya itu laptop atau HP-nya. Pasti ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang kemudian membuat dia, aduh apa ya, penasaran, indah, tuh guru nanti sebentar lagi dia akan cerita, tadi terpotong di akhir dan sebagainya. Itu sesuatu yang dibutuhkan. Dan kita harus menciptakan sesuatu yang wow. Sehingga kemudian anak tetap berada pada fokus. Dan saya yakin ini bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga sekolah. Bagaimana kemudian membuat sebuah pembelajaran itu yang dinamis, interaktif, yang fun, tetapi di dalamnya sungguh memiliki sebuah value. Ya, sama seperti bermain games. Orang 2 jam nggak berhenti main game. Bisa nggak 2 jam anak-anak itu terus-menerus melihat teman-temannya dengan laptop dengan sesuatu penasaran yang luar biasa. Ya, ini tanggung jawab kita semuanya. Itu Bu, Miss Cynthia, jawaban saya. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi untuk tanggapannya. Kemudian nih Pak, sesi yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari pendidik atau guru-guru. Oke. Tentunya bagaimana nih Pak kita agar orang tua dan guru-guru dapat bekerja sama dengan baik dalam kondisi saat ini? Oke, itu baik, ya. Untuk Pak Andi boleh ditanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya yakin jawabannya ini sudah jelas, artinya ya perlu kerjasama, perlu awareness gitu ya kita semuanya. Ya, perlu ada sebuah kesadaran kita semuanya bahwa kita semua menghadapi sesuatu yang baru, semuanya harus baru dan semuanya dalam proses mencari sebuah format yang baik, benar, dan memberdayakan bagi anak-anak. Maka usaha untuk selalu mengkomunikasikan antara dua pihak, apa sih keinginan orang tua, dan dari sekolah juga mengupayakan bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang interaktif. Saya yakin sekolah juga berusaha untuk entah itu dengan seminar, entah itu dengan workshop, entah itu dengan pelatihan. Saya juga berkali-kali beberapa kelas mendampingi di kelas lain-lain bagaimana guru itu bisa belajar sesuatu yang interaktif, yang dinamis, yang fun, sesuatu yang sebetulnya kita bisa optimalkan ini di Zoom ini. Itu semuanya dalam proses belajar. Ya, jadi bagaimana kemudian kemarin misalnya dengan anak-anak LDK itu ya, ini untuk anak-anak. Bagaimana kemudian anak tidak hanya sekedar berhadapan dengan laptopnya, tapi kemudian beraktivitas mencari benda-benda di dapur. Itu justru sarana prasarana kalau anak belajar di rumah itu justru lebih lengkap daripada anak harus di sekolah. Sebetulnya yang kita bisa optimalkan. Nah, itu bisa juga menjadi sarana bagaimana pembelajaran itu menjadi interaktif dan sangat dinamis. Dan orang tua juga perlu menyadari bahwa kinilah saatnya saya, artinya sebagai orang tua, itu memberikan sebuah waktu yang berkualitas di dalam pendampingan. Tidak harus dalam arti tentu kalau menurut pendapat saya ya, tidak harus orang tua itu menguasai dalam arti semua bidang ilmu, karena itu memang bukan tugasnya. Ya kan, itu memang ada yang profesional, yaitu guru. Tetapi bahwa orang tua perlu mengenal, perlu tahu, perlu ikut belajar, perlu memahami apa sih yang sedang dipelajari, apa yang sedang digeluti dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana dia menciptakan sebuah lingkungan. Pertama-tama itu lingkungan yang aman, yang nyaman, yang happy. Itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai anak belajar di rumah itu dalam situasi yang menakutkan, sehingga kemudian ada ungkapan-ungkapan yang
juga sering saya dengar atau saya lihat di di WA group dan sebagainya itu ada tulisan mamaku lebih galak daripada guruku. Ini kan sebuah ekspresi jujur. Ternyata dia di rumah itu tersiksa, tersiksa oleh pendampingan, gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Tetapi bagaimana kita mendampingi anak-anak dengan menciptakan sebuah lingkungan yang happy. Maka kesadaran di satu sisi orang tua menyadari bahwa dia mendampingi dengan baik, ciptakan suatu situasi yang nyaman. Tapi dari satu sisi yang lain, bagaimana juga sekolah, guru, pendidik juga menciptakan sebuah pembelajaran yang interaktif, yang happy. Mungkin saatnya misalnya guru-guru menciptakan sebuah pembelajaran dengan menampilkan sebuah dongeng atau sulap dan sebagainya yang membuat anak itu menjadi penasaran. Ini semuanya bisa kita optimalkan. Itu Bu Cynthia jawaban saya. Baik, Pak Andi. Terima kasih untuk tanggapannya. Tentunya saya sebagai pendidik juga jadi belajar juga nih dari Bapak. Ya, Pak, mohon maaf karena waktu kita tidak terasa sudah habis. Sebenarnya pembicaraan kita masih seru ya, Pak, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi, untuk para orang tua murid Noterdamus, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Jika ingin menanyakan ke Bapak Andi, boleh bertanya di kolom komentar atau mengirim email ke Bapak Andi di andiiwan2012@gmail.com. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih dengan Bapak Andi sudah bersedia berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih, Pak. Baik Pak, kalau begitu boleh pesan-pesan atau kalimat yang ingin disampaikan kepada orang tua yang menyaksikan kita saat ini. Silakan Pak. Oke, singkat saja untuk para orang tua, saya mengucapkan selamat berproses untuk dunia yang baru. Anak-anak Anda adalah anak-anak yang sangat potensial. Mereka memiliki bakat dan talenta yang sangat luar biasa. Dan itu sudah disediakan Sang Pencipta untuk kehidupan anak ini nanti di masa depan. Maka tugas sebagai orang tua adalah mengoptimalkan potensi yang sudah ada di dalam diri anak itu. Menyediakan sebuah karpet merah yang menghantar anak-anak itu ke arah kesuksesan sesuai dengan jati dirinya. Dan tentu apa yang terjadi dalam diri anak pasti akan juga membahagiakan orang tua. Apapun pilihan nanti di masa depan. Itu terima kasih. Baik Pak Andi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk inspirasinya pada hari ini. Tentunya saat ini saya yakin setiap orang tua yang menyaksikan video kita saat ini akan terinspirasi dan lebih memahami akan arti bahasa kasih pada anaknya ya Pak. Baik, sebelum kita akan akhiri Daring Kampus Ministry hari ini, kami mau menyampaikan penghargaan untuk Bapak Andi dari Sekolah Notre Dame yang akan diwakili oleh Suster Maria Veronica SND dan sekaligus akan menutupi dengan doa kepada Suster Maria Veronica SND. Dipersilakan. Baik, salam solideo bagi kita semua, Suster, Bapak Ibu orang tua murid Noterdamus, serta Pak Andi yang terkasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mewakili tim Daring Kampus Ministry Sekolah Notre Dame ingin memberikan tanda ucapan terima kasih kami kepada Bapak Andi berupa sertifikat. Baik, saya akan menutup acara Daring Kampus Ministry hari ini dengan doa penutup. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami sharingkan dan apa yang kami bagikan dalam Daring Kampus Ministry hari ini senantiasa menjadi berkat bagi kami masing-masing dalam mendidik anak-anak kami dengan cinta dan kasih, terutama dalam masa pandemi saat ini. Semuanya ini ya Bapa, kami serahkan demi pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Yulia, Suster Maria Alosia, dan Suster Maria Ignatia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Cynthia. Baik, terima kasih Suster Maria Veronica SND. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Andi dan juga kepada Bapak, Ibu, orang tua murid Noterdamus yang masih tetap setia bersama kami sampai akhirnya acara ini. Baik, kalau begitu akhir kata dari saya, Cynthia Elizabeth, dan juga Bapak Andi Iwan Iswanto mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di acara Daring Kampus Ministry berikutnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi, Solideo. Terima kasih.